Halo, Halo guys. selamat kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, in the light of event, in the light of event, chapter terbaru One Piece Yup. yang judulnya chapternya Yonko baru ya. Yes, Judul New chapternya New Emperor. Emperor, Wow. Kaisar Lautan Baru. Yang banyak diprotes dan dibicarakan orang itu kan, Sebenarnya harusnya spotlightnya di karakter utama kita ya. ya, Di ya Luffy. tetap. Jadi Yoi. chapter terbaru tuh punya banyak tekanan ya soal Aramaki, soal apa namanya Pluton, soal anu. Nah, tapi kita pengen bahas yang paling kocak, Menarik ya, paling paling kocak. menarik Paling ya. menarik. Sebenarnya kalau paling menarik nggak, paling menarik jelas Pluton ya. Nanti mungkin teorinya belum selesai. Itu juga paling menarik nih karena banyak orang yang paling kocak. Ya, karena banyak orang yang mendebat ini atau yang banyak orang yang ya nggak terima Nggak itu terima. tadi. Nggak terima soal bagaimana kok Bagi bisa menjadi empat salah satu dari Yonko. Jadi pasca keruntuhan Big Mom dan Kaido itu kan Yonko berikutnya kan diumumin Luffy Bagi Shanks sama Blackbird. Dua-duanya kan udah lama nih. Duanya yang baru nih. Kalau boleh dibilang sih 3 orang lama itu kan 3 orang ini kan satu generasi nih. Dari Shanks, Blackbird sama Bagi. Ini kan post Roger. Nah, kalau Yonko dulu itu kan 3-nya post Rocks. Shirohige, Kaido sama Big Mom. Yang satu post Roger. Nah, sekarang malah kebalik. Yang 3 post Roger, yang satu post Shirohige. Ya kan, Luffy. Polanya entah disengaja atau enggak ya sama Oda. Kalau di One Piece itu pasti semua ada kaitannya. Iya sih, pasti Oda itu mirroringnya. Jadi emang hal-hal simple kayak gini tuh menarik karena apa ya? Oda tuh kayak ya kalau nggak ada yang notice ya nggak masalah gitu. Kalau ada yang notice ya nanti paling di SBS kita ketawa bareng gitu. Nah, yang menarik dari ini kan banyak. Ada 2 hal yang teman-teman aku ngelihat banyak yang nggak terima itu. Pertama soal bounty, kedua soal aktivitas dari Bagi. Bukan, Bagi tuh nggak pantas dapat gelar Yonko gitu. Nah, sedangkan yang menyematkan Yonko itu kan pemerintah ya. Yep. World government itu. Nah, kalau menurut Mas Izo tuh dua tema ini, pertama bounty-nya 3 kapten sama kedua itu Bagi tuh istilahnya bukan relate dalam artian bisa diterima nggak? Ya, bisa diterima nggak ya? Kalau aku sih gini ya, jadi Bagi itu salah satu karakter yang dikenalkan di One Piece dari episode awal ya. Dari mana sih? Lodestone ya? Orange Stone. Oh, Orange Stone. Dari Orange Stone. Lockton itu kan itu Luffy mau dipanggil iya. Berarti dari Orange Marino. Ya. Dari Orange terus berlanjut ke kalau di komik sirup. Oh, sirup. Kalau di komik sirup City. Itu berlanjut sampai di ke Impel Down ya. Sampai sekarang. Maksudnya dia karakter yang sampai sekarang. Nah, itu tuh ternyata Bagi itu keluarnya tuh di momen-momen krusial selalu. Walaupun ya dia tampilannya kayak bajak laut sirkus ya. Yang full lawaan, full candaan, dan kalau dilihat dari level kekuatannya dia nggak terlalu gede kayak gitu. Tapi setelah Impel Down ternyata background dari Bagi ini kebuka semua. Kayak Bagi berani ngomong sama Shanks dengan nyantainya, bahkan berani ngancem-ngancem kayak gitu. Itu kan at some point juga dia berani ngelawan Shirohige padahal dia nggak sadar ada Shirohige di sampingnya gitu. Kayak gitu. Itu tuh Bagi berani ngomong sama Shanks gitu setelah Shanks declare kalau ada yang mau bertarung sini lawan aku, dan Bagi yang maju ngomong kayak gitu. Iya, jadi memang secara pengaruh dia tuh memang gede banget pengaruhnya. Gede banget. Habis dari Impel Down itu naik banget sebenarnya kayak gitu. Karena orang bajak laut awamnya itu atau bajak laut level pro itu ngelihat Bagi itu kayak yang di tempat yang benar. Iya, di tempat yang pas. Dia dapat spotlight kayak yang dia nolongin Luffy ini kakaknya S. Dia ternyata pernah satu kru sama Shanks nih. Dia berani lawan Shirohige. Nah, kayak gitu loh. Jadi tuh
mungkin untuk pemerintah dunia bagi ini memiliki pengaruh yang cukup membahayakan ya sebenarnya. Tapi untuk di level ya kayak tadi ya bounty, untuk di bounty ya. Jadi dia tuh nggak terlalu tinggi, cuman ya ini kalau bagi didiemin ini juga bisa membuat kacau nih. Jadi kayak gitu. Yang harus diingat pertama kali adalah bounty itu tidak merefleksikan kekuatan, tapi tingkat ancaman. Nah, sebelum ke bagi, aku mau balik sedikit ke bounty ya, bounty-nya. 3 orang kapten ini dapat bounty yang sama 3 miliar itu. Itu kan karena si pemerintah dunia merasakan kalau 3 orang ini yang menjatuhkan Yonko, 2 Yonko, jadi mereka punya tingkat ancaman yang sama. Kenapa Luffy nggak dinaikin gede banget? Padahal dia yang lawan Kaido ya. Dan dia nikah. Yang karena kalau spotlightnya tidak dibagi sama rata, nanti spotlight orang-orang tuh bener-bener masuk ke Luffy doang dengan bounty sekelas gede dan dia naik ke Yonko, maka akan semakin banyak, akan semakin besar pengaruh yang didapat Luffy. Itu loh, maksudnya yang perlu kita tahu juga, world government itu semua tentang politik. One Piece tuh nggak melulu soal power. Iya sih, kalau dari awal ya, dari Crocodile Zone itu kan udah 80 juta doang loh. Tapi Crocodile kan tingkatnya gede banget asli. Ya, dan dia udah masuk Shichibukai waktu itu. Nah, bagi ini nih, bajak laut yang alurnya lurus. Bajak laut biasa, Shichibukai, Yonko. Nah, Yonko itu kan jadi yang selalu diinginkan pemerintah dunia itu kan bukan bagaimana menghancurkan era bajak laut, bukan bagaimana membuat dunia itu damai, bukan. Bagaimana agar status quo yang udah ada tetap terjaga. Makanya ketika Shichibukai kosong, langsung dicari penggantinya. Ya, dan setelah Impel Down yang available mungkin waktu itu dan yang punya pengaruh yang kuat ya waktu di perang di Marineford ya. Yaitu salah satunya bagi. Syarat untuk jadi Shichibukai itu kan cuma 2 ya. Antara kamu kuat banget atau kamu punya pengaruh. Kuat banget tuh kayak pertama Blackbird. Karena dia delivering S sama ini Mihawk itu setara Shanks, udahlah. Mihawk itu dan setara dia tetap dianggap sebagai Shichibukai walaupun dia tuh orang-orang bilang nih AFK. Dia tuh nggak ngapain nih. Nggak ngapain karena yang dibutuhkan adalah figurnya, showing of power nih loh. Backingnya pemerintah dunia itu ada ini. Mihawk salah satunya Mihawk ya. Nah, kondisi Mihawk dan Shanks itu bisa kita mirroring pada kondisi Luffy dan itu Kid dan Law. Mereka itu sama rata. Bisa dibilang seimbang lah ya. Tapi pengaruhnya beda. Luffy dan Bagi, 2 orang ini jadi Yonko karena mereka punya pengaruh yang luar biasa. Bagi tuh dalam tanda kutip sworn brother of Shanks. Ya kan? Dalam tanda kutip. Sama-sama didikannya Roger. Terus punya bagi delivery express yang bisa dibilang sekarang satu-satunya organisasi terstruktur setelah Joker sama Crocodile nggak ada. Ya, yang ini ya, yang mensupport perang di tiap-tiap negara. Ya. Entah bagaimana caranya ya, karena itu kan mercenary dan nggak bisa dipandang remeh. Nggak bisa dianggap kalau dia tuh nggak ngapa-ngapain ya. Baginya tuh nggak kuat tapi anak buahnya itu horor. Ya, anak buahnya sebenarnya yang rela gabung ke Bagi demi di bawah naungan di bawah naungan X Roger nih. Di bawah naungan itu yang X Roger. Itu yang mengapa Bagi itu benar-benar pertama itu ya. Bisa jadi Yonko. Bisa jadi Yonko karena fact and power Yonko ini akan bikin chaos dunia bajak laut. Dunia. Dan waktu berlayar Bagi itu sebenarnya udah lama loh, dari dia pertama kali berlayar dan sampai Yonko itu tuh nggak secepat veteran. Dia tuh veteran. Dia tuh nggak secepat Shanks itu udah jadi Yonko 2 tahun sebelumnya. Yonko itu kan dan Bagi Yonko itu kan gelar yang disematkan pemerintah dunia pada 4 bajak laut yang sangat berpengaruh. Nah, kenapa kan punya teritori juga kan? Dari Whitebird di mana, terus siapa lagi?
oh Kaido di mana, Big Mom di mana, Shanks di mana. Nah, 4 ini udah punya teritori dulu punya nih. pengaruh yang apa ya? Kalau ngomongin keeping the pirates in check gitu loh. Jadi kalau itu tuh selama Yonko itu ada, dunia bajak laut itu tidak akan Chaos. chaos. Nggak bakal chaos. Karena takut sama ini, mereka takut sama pemerintah, takut sama Navy, angkatan laut, sama takut sama Yonko juga. Jadi cuman sekedar chaosnya itu yang bisa segera diselesaikan. Yonko itu kan ada setelah post Roger ya. Karena setelah Roger itu chaosnya bukan main. Iya kan, era bajak laut besar-besaran. Makanya sistem Yonko diperkenalkan sama pemerintah. Itu kan sistem yang disematkan, yang kemudian publik, yang Yonko-nya mah santai-santai aja. Itu loh yang kita harus ingat bahwa Yonko Shichibukai itu bukan dulu soal kekuatan, tapi salah satunya itu pengaruh. Ya, dan mungkin pengaruhnya udah kelihatan dari awal sebenarnya ya. Kalau kalian pernah lihat di Alabasta, Ace datang ke Alabasta gitu, dan Darkwords udah tahu, oh ini nih abunya Shirohige nih, kayak gitu. Dan mereka udah sampai tidak berani macam-macam. Iya, nggak berani macam-macam, atau udah berpikir ulang untuk maju melawan. Itu kan berarti kan level dari Yonko kan pengaruhnya itu udah sebesar itu. Sampai ke seluruh dunia malah, bagaimana agar para bajak laut itu in check gitu. Mereka tidak mereka mau ngapa-ngapain tuh mikirnya 2 kali. Iya, mikir lawan sama pemerintah, mikir lawan sama Yonko gitu loh. Jadi emang ya udah, kalau kamu mau berpetualang bikin owner ya biarin aja. Yang penting kita masih bisa konten. Bener, Pak. Karena dunianya kan luas sekali. Ya, yang diceritakan emang cuma angkatan laut juga nggak bisa kontrol semuanya kan. Makanya itu dibuat kayak ini Yonko ini punya daerah mana, terus di poin-poin tertentu tuh ada Shichibukai. Jadi kayak pulau-pulau yang dulunya ya itu tuh kayak nggak tersentuh sama sekali gitu. Ya Shichibukai sendiri kan juga cuman sekedar show off-nya pemerintah. Kalau semuanya kita perang sama Yonko nih, kita punya backingan Shichibukai. Benar banget. Dengan berbagai macam imbalan dari pemerintah untuk bajak laut itu ya. Makanya apa ya, One Piece tuh bukan battle shonen. Dia tuh lebih banyak politiknya. Ngomongin soal Yonko, ngomongin soal Bagi itu tidak sesederhana lemah kok kayak bisa gitu. Jadi Yonko ya perjalanannya dia udah panjang sebenarnya. Iya, banyak, dan yang penting itulah pengaruhnya. Terus ini lucu. Oda itu selalu suka sesuatu yang lucu. Ini tuh lucu. Sebagai reader aku, sebagai pembaca tuh aku melihat Bagi jadi Yonko itu, pertama aku ngakak, kedua iya make sense. Ngakak iya. Dan tidak ada yang salah dengan itu. In term of ini ya, senioritas ya, Bagi itu juga udah lama. Iya, makanya kan tadi kan tadi aku di awal aku bilang generasi Yonko pertama itu post rock, 1 post Roger. Yang generasi Yonko kedua ini 3 post Roger, 1 post rock. 1 post Shirohige. Makanya era ini kan akan, pas Shirohige meninggal itu kan, era ini akan disebut era Shirohige gitu loh. Ya karena ya ini salah satu yang menunjukkan secara tidak langsung gitu. Kita harus melihat agak lebih dalam agar bisa ngelihat layarnya banyak banget gitu. Ya, layarnya banyak banget. Kalau dibilang si Blackbird itu juga post Shirohige, terus dia juga ada kaitannya sama Rocks mungkin. Entah. Nah, itu kita belum tahu ya. Tapi kalau itu pasti dia kan dari yang Shirohige kan. Dari Shirohige. Ya seangkatan lah sama Shanks. Iya, seangkatan. Mereka kan pernah sparring kan. 2 lawan 1. Seangkatan sama Shanks. Termasuk ya itu. Apakah itu First Dewing? Entahlah. Mungkin itu dulu kali ya. Kita ngomongin soal Bagi dan sistem Yonko sih. Aku sebenarnya lebih pengen ngomongin soal Bagi, tapi kita kok lebih banyak ngomongin soal sistem Yonko dan sistem Shichibukai itu fungsinya apa ya. Yang jelas Bagi word masuk sini. Pertama karena lucu ya. Kedua karena emang pengaruhnya ya tidak main-main. Siapa tahu di armadanya ternyata ada 100.000 atau berapa gitu. Gede aja pasti armadanya itu, pasti gede banget. 4 lautan tuh semua ada Bagi tuh. Ngomongin Bagi Kakuse, Bagi bisa begini, itu nggak penting. Bagi itu bukan tokoh yang diperlihatkan untuk bertarung, enggak. Ya, tapi dia pasti ada di pertarungan penting dan membuat itu menarik. Itu yang bikin One Piece selalu menarik. Ada banyak layar yang bisa dibahas, nggak cuma sekedar ini kuat, enggak sesimpel itu.
Oke, itu aja kali ya. Yup. Sampai ketemu lagi di konten One Piece kami selanjutnya. Kayaknya dalam masa break ini kita akan coba seminggu 1 kali ngasih konten One Piece. Dalam masa Siap. break 1 bulan ini ya. Ya ini kita ada kesempatan untuk mungkin teman-teman yang sering baca itu sering berteori juga ya. Jadi ada 1 bulan ini banyak banget waktu buat misalnya mau berteori apa atau mau brainstorming kan. Ya, brainstorming. Sebagai pengganti chapter mingguan nanti akan ada One Piece mingguan. Nah, setelah itu nantilah. Kalau lagi pengen ngobrol aja. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa like, subscribe. Nah, kalian pengen kita bahas soal apa soal One Piece? Komen aja, nanti kita usahain bahas kalau memang kita punya kapasitas untuk lagi ngomong. Teorinya punya dan lain sebagainya. Oke, thank you. Bye.